기자. 음악파야? 13시 정각 현성번호 2004. 반갑습니다, 이 자식. gimana gue? Bagaimana kabar kalian? Masih suka jalan dan makan sendirian? Kali ini, hukum film Cold Eyes tahun 2013. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja pasang hands-free dan selamat menonton. Film bergenre action trailers ini adalah hasil kolaborasi sutradara Jo Ui-seok dan Kim Byung-seo. Cold Eyes mengisahkan tentang detektif di unit khusus kepolisian yang bekerja sama menangkap sebuah organisasi perampokan bank. Di awal cerita di sebuah kereta bawah tanah, terlihat seorang gadis muda bernama Ha-Yun Jo dengan mata dan jarinya yang bergerak sambil mengamati orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan di antara mereka seorang pria tua yang tengah tertidur pulas bernama Hwan San-jun yang tidak lain adalah kepala detektif Hwan menjadi sasaran utama intayannya. Di sisi lain seorang pria bernama James, yang ternyata adalah pemimpin dari lingkaran kriminal internasional baru saja masuk ke dalam kereta. Ia mengangkat telepon dari seseorang yang memesan makanan. Si penelpon tersebut mengira James seorang operator nasional food. Ia melayani si penelpon dengan hati-hati, sembari terus berjalan mengawasi kondisi di sekitarnya. Sengaja James menyenggol Ha-Yun Jo, lalu James juga melewati Hwan San-jun. San-jun sempat merasakan sesuatu, akan tetapi saat San-jun menoleh, James sudah masuk ke pintu lain. James pun turun dari kereta dan berjalan melewati tangga menuju tempat parkiran Yoksam. Ia masuk ke sebuah mobil dan memasang sesuatu, lalu ia menuju atap sebuah gedung. Di atap sebuah gedung James membuka tasnya yang berisi radio yang disambung langsung ke HP-nya dengan headset yang dipasang ke telinganya. Ia mengamati lalu lintas kota sembari melihat jam. Tepat pukul 4 terjadi ledakan di sebuah parkiran Yoksam yang mengagetkan orang-orang yang ada di sekitar. Dari radio itu James mendengar informasi ledakan yang baru saja terjadi dan perintah untuk mengirimkan mobil pemadam dan polisi. Pelaku ledakan itu tak lain James sendiri yang memasang bom di mobil tadi. Ia sengaja mengalihkan polisi agar anak buahnya bisa bergerak merampok bank. Aksi perampokan pertama di film ini pun dimulai. James memberikan perintah memulai perampokan, lalu anak buah James masuk ke bank dan meneror para pegawai dan nasabah bank. Mereka bergerak cepat membuka brankas keuangan bank. Kebakaran akibat ledakan tadi akhirnya bisa diatasi, dan para polisi langsung bergerak ke arah bank yang sedang dirampok anak buah James. Mengetahui hal tersebut, James memberikan waktu 1 menit kepada anak buahnya. Salah satu perampok tergiur melihat banyaknya uang di brankas, lalu ia memasukkan sebagian uang itu ke tasnya. Temanya satu lagi melarangnya dan marah karena mereka harus cepat pergi. Mobil polisi pun semakin mendekat, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. James terdengar memberikan perintah untuk menghalangi mobil polisi. Seorang pria gendut lalu menjalankan sebuah truk box, lalu menghadang laju mobil polisi. Dan akhirnya mobil polisi terhenti menabrak mobil box tadi. Dan para perampok akhirnya lolos dari kejaran polisi. Sementara Yun Jo masih terus mengikuti ketua Hwan sampai di sebuah restoran. Singkat cerita, Ha-Yun Jo dinyatakan lulus ujian dan diterima bekerja oleh ketua Hwan. James mendatangi seorang pria tua yang ternyata bosnya. Pria tua itu mengingatkan kepada James untuk menyiapkan rencana dengan baik dan tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Lalu pria tua itu menyuruh James untuk melakukan aksinya lagi. Di kantornya, ketua Hwan meminta timnya untuk mengecek setiap detail kejadian perampokan bank tadi sore lewat CCTV. Awalnya ketua Hwan putus asa, karena kawan perampok itu menyusun perampokan dengan sangat teliti. Ketua Hwan dan tim mendapatkan sebuah petunjuk. Wajah seorang pria gemuk yang turun dari truk box yang menghadang polisi terlihat di CCTV supermarket dekat kejadian TKP. Yun Jo tiba di kantor divisi kepolisian. Ketua Hwan memperkenalkan Yun Jo di depan tim.
Lalu Ketua Huan juga memperkenalkan timnya dan tugas masing-masing. Hari pertama Yun Jo bekerja, ia ikut bersama tim melakukan pengintaian pria gendut yang terlihat di CCTV. Tetapi dia belum ditugaskan ikut serta mengintai. Yun Jo hanya di mobil bersama Ketua Huan. Sampai larut malam Ketua Huan dan tim belum bisa menemukan pria gendut yang mereka cari. Sementara James terlihat memasuki sebuah ruangan rahasia dan ia mengatur rencana untuk melakukan perampokan kembali. Dengan strategi yang James susun, James dan anak buahnya melakukan aksi keduanya. Seperti biasa ia mengawasi anak buahnya dari atap gedung. Saat James di atap gedung, ternyata ada seseorang dari gedung lain sedang mengawasinya. Menyadari dirinya sedang diawasi, James dengan cepat meninggalkan atap gedung dan segera mencari orang yang mengawasinya. Dan James pun membunuh orang tersebut. James kembali mendatangi pria tua tadi. James bilang kalau dia ingin berhenti dan mengakhiri pekerjaannya, akan tetapi pria tua memperlihatkan kunci mobil dan dokumen yang artinya menyuruh James melakukannya lagi. Pria tua itu meminta James untuk melakukannya satu kali lagi untuk terakhir kalinya. Awalnya James menolak dengan hanya mengambil kunci mobilnya lalu pergi meninggalkan pria tua itu. Sesampainya di mobil James dicekik tetapi James berhasil melumpuhkan orang yang mencekiknya. James kembali ke pria tua tadi dan mengambil dokumen mengatakan akan melakukannya untuk yang terakhir. Lalu ia kembali meninggalkan pria tua itu. Sementara Yun Jo dengan kecerdasannya mendapatkan strategi baru dan memperlihatkannya kepada Ketua Huan. Lalu Ketua Huan memulai pengintaiannya dengan memberikan tugas masing-masing ke timnya untuk memulai pengintaiannya lagi. Dan Yun Jo pun diberikan tugas oleh Ketua Huan untuk ikut mengintai untuk pertama kalinya. Dengan penglihatannya yang tajam Yun Jo melihat pria gendut yang mereka cari, dan ia pun mengikutinya. Berkat pengintaiannya, Yun Jo menemukan sebuah petunjuk lagi. Ia menemukan potongan kertas yang berisi angka-angka. Dan angka-angka tersebut diserahkan kepada timnya untuk dipecahkan. Dan akhirnya tim bisa memecahkan angka-angka tersebut. Ternyata angka tersebut adalah menuju IP sebuah lokasi pasar saham. Dan tim menyimpulkan lokasi tersebut adalah sasaran para komplotan perampok selanjutnya. Dengan petunjuk-petunjuk yang sudah didapatkan, Ketua Huan dan tim memulai mengintai para pelaku untuk menangkap para perampok. Sementara James sudah ada di atap gedung dan ia mulai mengamati lalu lintas kota untuk melakukan aksinya lagi. Akan tetapi James menyadari bahwa aksinya sudah diintai polisi. Lalu James menyuruh anak buahnya membatalkan aksi perampokannya. Lalu James pergi melompat dengan memecahkan kaca gedung. Mengetahui hal itu, Ketua Huan juga lompat mengejar James. Sementara anak buah James terlihat sedang dikejar mobil polisi. Mereka terkepung dan akhirnya tertangkap polisi. Di sisi lain Yun Jo dan Ketua Huan sedang mengikuti James. Akan tetapi Ketua Huan ketahuan, dan dia menyuruh Yun Jo untuk mengikutinya. Lalu datang rekan timnya ia mengambil alih mengejar James. Rekan timnya menghampiri James berpura-pura menanyakan kartu identitas. Tetapi James langsung membunuhnya, lalu James pergi. James kembali menemui pria tua tadi. Tanpa basa-basi James langsung membunuhnya. Sementara Yun Jo dengan tidak sengaja saat hujan melihat James yang sempat menghilang. Yun Jo segera menghubungi Ketua Huan.
Sementara Ketua Huan dan tim kembali memantau pergerakan James dan mengejarnya. Ketua Huan sempat berkelahi dengan James dan terluka parah. Dia menyuruh Yunju untuk segera mengikuti James yang telah pergi. James melarikan diri ke platform kereta tua, dan Yunju mengikutinya. Yunju sempat disandera dengan pistol oleh James. Tetapi Yunju yang cerdik mengambil alat yang ada di kantong James, lalu menusuk James. James akhirnya berlari dan dikejar Yunju dan aparat polisi yang datang. Tiba-tiba James dihadang oleh Ketua Huan. Dan terjadilah saling tembak-menembak antara Ketua Huan dan James. Akhirnya James pun meninggal ditembak Ketua Huan. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton ya.